Bab ke-33, Cemburu. Sayang, ujar Aulia. Sandi mengangguk mantap mendengar sang istri memanggilnya dengan kata-kata sayang. Membuat hati pria itu berbunga-bunga. Seakan seperti disiram oleh lautan cinta yang bisa melelehkan hatinya. Tapi Lia gak terbiasa, Mas. Lanjutnya, sayang Lia, sayang. Harus diingat betul kata-kata itu. Mulai sekarang kamu harus membiasakannya. Jadi kamu memanggilku sayang, dan aku juga akan memanggilmu dengan kata-kata sayang. Ucap Sandi tegas. Aulia mengangguk saja. Daripada nanti masalah panggilan tidak kelar-kelar, pikirnya. Lalu bagaimana dengan masalah izin itu, Mas? Sayang. Aulia bertanya dengan sebuah cengiran. Karena hampir salah ucap, Sandi menghela napas kasar. Ia mencubit hidung Aulia gemes. Sebenarnya seberapa pentingnya pertemuan itu untukmu? Mungkin nanti Mas Evan akan memberitahu masalah penyerahan hadiah untuk hasil perlombaan itu, Yang. Jawab Aulia sedikit geli mendengar panggilannya untuk Sandi. Tapi dia berjanji tidak akan salah ucap lagi. Aulia tidak mau Sandi merasa jengkel akibat ucapannya yang selalu salah memanggil sejak tadi. Sudah terbiasa memanggil Sandi dengan sebutan Mas, membuatnya merasa sedikit kesulitan dan terasa agak asing. Apabila harus diubah seperti itu. Kenapa tidak menyuruhnya ke sini saja? Kalau memang itu penting, sebaiknya suruh Evan ke rumah sakit saja, sayang. Aku juga ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantumu untuk memenangkan lomba itu. Ucap Sandi. Tentu saja aku tidak akan membiarkan kamu bertemu dengan pria lain, Aulia. Kamu istriku. Aku tidak bisa melihatmu terlibat ataupun berurusan dengan pria lain. Batin Sandi. Baiklah, aku akan mencoba menghubunginya. Ucap Aulia mengambil benda pipi yang ada di dalam tasnya itu, kemudian menghubungi Evan. Sandi sangat senang ketika sang istri menuruti setiap perkataannya. Aulia sangat berbeda dengan Renata. Renata adalah cinta pertamanya, tetapi entah kenapa, setelah dia siuman dari komanya itu, perasaan Sandi untuk Renata seakan hilang menguap begitu saja. Sikap Aulia dan Renata sangat jauh berbeda. Renata adalah wanita keras kepala dan juga susah diatur. Bahkan Sandi terkadang merasa harus ekstra sabar dalam menghadapi Renata. Sangat berbeda dengan Aulia, yang memiliki sifat baik, sabar, dan tulus. Sandi benar-benar sangat menyukai sifat dan sikap istrinya itu. Pria itu sangat bersyukur bisa mendapatkan istri yang penyabar. Tidak hanya solehah, tetapi Aulia juga sangat baik dan lembut. Sepertinya Mas Evan setuju untuk datang ke rumah sakit, Yang. Dia juga mengatakan akan kemari saat ini juga. Ucap Aulia. Bagus, biar sekalian kita berkenalan. Aulia mengangguk. Tidak tahu saja bahwa sebenarnya suaminya itu sudah cemburu buta dan ingin melihat pria yang bernama Evan itu. Sandi ingin tahu seperti apa Evan. Entah kenapa dia merasa takut kalau sampai ada pria lain yang menyukai Aulia. Padahal Sandi belum mengingat sepenuhnya memori tentang istrinya itu. Tapi perasaan cintanya bahkan lebih besar dibandingkan rasa cintanya untuk Renata dahulu. Sandi tidak pernah seposesif ini dengan Renata. Bahkan pria itu mengizinkan Renata pulang pergi ke luar negeri hanya untuk ikut pemotretan. Atau sekedar mengikuti kontes model yang sampai sekarang belum pernah mendapat juara itu. Kalau saja Sandi mengingat bahwa Renata akhirnya berhenti menjadi model tanpa adanya penghargaan sama sekali, pasti Sandi yang sekarang akan sangat marah besar. Jelas saja marah. Sandi kerap membiayai Renata untuk ikut ajang kontes model. Bahkan sebagian besar biaya digelontorkan Sandi agar kekasihnya itu bisa meraih cita-citanya sebagai model terkenal. Namun kenyataannya zong. Renata terlalu terobsesi dengan Sandi yang saat itu telah menikahi Aulia, dan pada akhirnya merayu Sandi agar bisa menjadi istrinya. Lalu bagaimana jika Sandi ingat kalau Renata bahkan tega mengkhianatinya? Entahlah, mungkin Sandi tidak terlalu menyesal, karena perasaannya untuk Renata memang sudah hilang sejak saat dimana dia begitu menyesali perbuatannya yang membuat Aulia sakit hati. Tapi untungnya Sandi saat ini juga tidak begitu mengecewakan Aulia.
karena ternyata kekuatan cintanya yang sangat besar untuk Aulia masih bisa dirasakan meski mengalami amnesia ringan. Sayang, kenapa? Tanya Aulia yang membuat Sandi terdiam. Tidak apa-apa. Aku ingin istirahat sebentar sebelum temanmu itu datang, sayang. Ucap Sandi tersenyum. Baiklah, istirahatlah. Oh iya, tadi nenek menelpon. Katanya sedang istirahat di hotel dekat sini. Sepertinya nenek sangat khawatir padamu. Jadi kamu harus secepatnya pulih. Dan kita bisa kembali ke Jakarta secepatnya. Ucap Aulia. Sekarang aku sudah merasa cukup baik dan sehat, sayang. Kalau bisa, besok juga aku siap. Pasti perusahaan juga sedang kewalahan tanpaku. Aulia mengangguk. Untung sudah dihandle Pak Surya. Jadi bisa sedikit teratasi, jawab Aulia. Akhirnya Sandi merasa sedikit lega. Karena perusahaan sudah ada yang menghandle. Sedangkan di sisi lain, Evan merasa sedikit aneh ketika harus ke rumah sakit untuk bertemu dengan Aulia. Pasalnya tadi wanita itu hanya mengatakan bahwa bisa menemui Evan hanya di rumah sakit Dr. Sarjito. Kenapa harus di rumah sakit? Evan mengemudikan mobilnya dengan sedikit terburu-buru. Apa Aulia sakit? Gumam Evan. Bersambung.